Nah, ini adalah rokok Selopuro, adalah untuk pengobatan berbagai penyakit, terutama penyakit dalam ya. Ini adalah tinggalan leluhur atau mbah-mbah kita. Makanya rokok itu asal tembung teko roh sing pokok. Asal usulnya dari mbako. Dalam arti mbako itu dari mbaku. Jadi mbai, eyangnya, kakeknya, mbaku. Mbako digelinting. Jadi digelintir ini supaya kenceng rapet, artinya dijaga supaya peninggalannya mbah, peninggalannya leluhur dijaga untuk anak cucunya. Setelah dilenting jadi rapet, terus dirokok. Dalam arti dirokok itu adalah mengandung arta kati roh sing pokok. Jadi leluhur mbah yang reinkarnasinya leluhur itu dijaga, dilenting, dijaga sing rapet roh sing pokok ini dari asal mbahku, dari mbah itu leluhur ya, dijaga menjadi rokok. Artinya roh sing pokok itu dijaga, disumet mawa gini. Disedot, jadi rokok sing pokok itu disedot, sing dirasa apa? Rasa. Jadi perjalanan hidup dari leluhur itu yang dicari adalah rasa. Rasa yang bagaimana? Rasa sejati. Makanya tinggalan leluhur itu kalau dijaga betul, kalau dunianya yaitu mencari kesempurnaan rasa sejati. Rasa sejati yang bagaimana? Ya ini nanti dikupas dalam pengertian ilmu tataran filsafat tingkat tinggi. Nah, ini lagi ngerokok saya di petilasannya Den Bagus Sapu Jagat julukannya. Aslinya dia Raden Sutejo atau Raden Sutejo. Itu dari mana itu, Pak? Ini adalah dari Bupati Malang pertama. Kadipaten itu, Bupati Malang pertama itu dipimpin oleh seorang yang bernama Kanjeng Surgo. Jadi Kanjeng Surgo itu Bupati Malang pertama, berjuluk Notoningrat I. Dari kerajaan mana kira-kira itu, Pak? Ini sudah zaman Belanda, belum kerajaan. Oh, belum ya, kerajaan ya? Belum kerajaan. Kalau kerajaannya dari kerajaan Badut Kanjuruan. Jadi zamannya Prabu Gajayana. Tapi kalau Den Bagus ini dari eyangnya, ya buyutnya yang bernama Notoningrat I, itu Bupati Malang pertama. Terus diganti, diteruskan oleh anaknya, ya, tombahnya itu bernama Kanjeng Surgi. Kanjeng Surgi berjuluk Notoningrat II. Bisa ceritakan sedikit tentang kronologis sumber mata air yang ada di sini, Pak? Begini, sejarah sumber Ubalan ini berawal dari cerita pelariannya Den Bagus Sapu Jagat. Ini saya cerita dari awal ya. Den Bagus Sapu Jagat itu adalah putra dari Bupati Malang ketiga setelah Notoningrat I yang bernama Kanjeng Surgo, ya, Notoningrat II Kanjeng Surgi, Notoningrat III bernama Suryoningrat. Suryoningrat mempunyai anak Den Bagus Sapu Jagat. Ini pada cerita sejarah Kabupaten Malang. Zamannya Belanda, generasi penerus bupati ini akan yang ditunjuk jadi bupati akan generasi berikutnya adalah Raden Sutejo atau Den Bagus Sapu Jagat ini. Karena dia tak mau makam eyangnya, leluhurnya dilewati trim. Trim itu lori. Jadi lorinya Belanda untuk ngambil tebu punya Belanda.
Dan alun-alun itu dijadikan lori itu. Karena Den Bagus itu nggak mau, ngamuk, Belanda itu semua dibikin kacau balau, akhirnya dikejar sama Belanda. Masih adakah tempat kayak lori-lorinya itu masih ada nggak? Ada, ini terpendam di Malang itu, di Malang Heritage kemarin dibongkar, itu masih ada ditemukan ditumpuki aspal, masih ada sisa-sisanya di sana. Itu. Lah perjalanan Den Bagus itu lari ke Gunung Kawi, belum sampai Gunung Kawi bertempatlah sini bertapa yang dinamakan Ubalan itu. Jadi dia bertapa sama seorang gurunya, keluarlah. Jadi mulai kapan ini ditemukan dan apa maksud dari Ubalan itu sendiri? Karena di sini itu lernya gunung kok gak ada mata air gitu. Jadi pelarian Den Bagus itu bersama tokoh-tokoh spiritual, guru pendampingnya mengadakan pertapaan. Topo, Talak Broto atau Semedi, disitulah keluarlah mata air yang dinamakan Ubalan. Jadi Ubalan itu menjadi desa Ubalan atau Pedukuhan Ubalan. Gitu. Nah, dia beristirahatnya di Desa Maguan ini. Dari Desa Maguan ini tempat beristirahatnya Den Bagus Alu Jagat, membuatlah langgar ya sebelah ini itu ada dia membawa jedi itu kawah ya, kawah untuk air sumber itu. Lah ternyata air ini ada kandungannya untuk pengobatan atau spiritual untuk kebutuhan macam-macam orang, dijadikan media sama Den Bagus Jagat itu untuk mengatasi permasalahan orang-orang. Nah, itu sampai terkenal satu desa, bahkan sampai setingkat kabupaten orang kesini berobat, mencari perlu konsultasi apapun karena ketenarannya Den Bagus ini ya. Sama seorang wedono panjen ya diguyu, istilah dihina. Mosok anak bupati ngono iso nggawe pengeram-eram ya nonton lek anjenan sakti temenan. Ayo coba Den Bagus banyune kanggo goreng lek krung-krung iso nggawa banyu dicekel. Ternyata Den Bagus membuktikan mata air itu diwadahi keranjang dipikul, jadi kayak gudir itu, kayak gudir itu sampai di Kawedanan Kepanjen, di depannya kantor Kawedanan disuntek, akhirnya menjadi belumbang atau telogo, jadi mata air kayak kolam. Wah, ketakutan, yang namanya wedono ketakutan, akhirnya laporan sama Belanda itu. Karena dulu di pemerintahan itu orang-orang aparat itu di bawah naungan Belanda. Belanda akhirnya mencari Den Bagus itu loh. Belanda kocar kacir dibikin sama Den Bagus. Nah, kadang-kadang Den Bagus pergi ke Kadipaten ke leluhurnya sana pakai kereta. Nah, keretanya itu juga bikin aneh, ngomongin bikin pengeram-eram. Keretanya itu kudanya dari kambing. Jadi kambing membawa kereta ditumpaki wong telu, Den Bagus, Mbak Tipo sama Mbak Yono, cantriknya itu. Wah, itu semakin ramai. Jadi itulah perjalanan Den Bagus. Jadi sampai sekarang tempatnya Den Bagus beristirahat ini menjadi tempat spiritual orang-orang para generasi sejarah atau spiritual, para penghayat kepercayaan, termasuk yang Ubalan tadi. Nah, itu sekitar pada zamannya ini, zamannya Diponegoro, 1825 sampai 1830-an. Pada era itu dia menjadi seorang tokoh di sini. Dia dijadikan sama masyarakat seorang kami tua. Jadi setiap ada permasalahan di wilayah desa lingkup Kabupaten Malang, seandainya ada maling, nyekel maling, minta tolong Den Bagus ini ya, sama Den Bagus dipanggil secara spiritual, malingnya teko, disadarkan menjadi orang biasa, bahkan ditolong, diberi pekerjaan yang layak. Artinya wis nyambut gawe sak lumrahe. Menungso iku lek gelem lutung jupuk-jupuk sapadane iku merugekno wong liyan.
akhirnya Den Bagus sebagai spiritual di sini, tokoh putra daerah Kabupaten Malang yang jarang disinggung tentang sejarahnya sama sejarah dan teman-teman budaya dan spiritual. Lah kami sebagai gelare budaya Pambukane Rasa, tapak tilas lintas budaya, menggali lagi, meluruskan sejarah yang sudah ada supaya generasi berikutnya tahu tokoh-tokoh sentral daerah yang mempertahankan, mengembangkan, melestarikan warisan leluhur yang ada di Kabupaten Malang. Apa yang menjadi sebuah keinginan jenengan untuk kedepannya sebagai budaya yang pernah ada di kota kita atau mungkin di desa kita? Kami ini sebagai generasi penerus budaya, saya berkeinginan meneruskan, melestarikan bersama teman-teman, bahkan menghimbau kepada generasi penerus jangan sampai lupa Indonesia ini adalah jati dirinya budaya. Bangsa itu adalah budaya, jati diri bangsa itu adalah budaya, termasuk spiritual ini rohnya budaya, termasuk sejarah yang sudah ada ini sumber sejarahnya kelestarian alam dan lingkungan. Karena untuk mendukung sejarah ini, alam dan lingkunganlah menjadi pendukung. Jadi sebagai pelestari untuk adik-adik atau teman-teman dan lingkungan, jagalah kelestarian lingkungan supaya apa? Kita mencapai titik kesempurnaan hidup. Ya, terima kasih banyak atas luang waktunya, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu, Wilujeng selamat. Di tempat inilah Eyang Sabu Jagat beristirahat dalam perjalanan lakunya sebagai masyarakat biasa. Di sebelah tempat peristirahatan beliau, Eyang Sabu Jagat membangun sebuah surau yang terdapat sumber mata air. Inilah yang terdapat mata air itu, dan tempat ini akhirnya menjadi nama Obalan, desa yang sekarang menjadi tonggak sejarah dari Eyang Sabu Jagat. Konon, sejarah Raden Sutoyo Diningrat atau dikenal masyarakat luas dengan nama Den Bagus Sabu Jagat, asal Mataram yang menjabat sebagai Medono Kesampen Kabupaten Blitar, ini merupakan putra dari Bupati Malang yang ketiga, Raden Uripnoto Diningrat. Dan Bagus Sabu Jagat merupakan pejuang melawan Belanda. Namun, dalam perjuangannya terdesak oleh pasukan Belanda, sehingga berlari ke desa Maguan di tempat yang baru ini mendirikan rumah. Juga mempunyai peninggalan berupa kawah jadi yang dipercaya oleh masyarakat mempunyai kekuatan atau mitos dianggap bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan lain-lain. Akan tetapi, di persembunyiannya diketahui oleh pasukan Belanda, dan di tahun 1942 ditangkap Belanda dibawa ke Ambarawa yang selanjutnya dieksekusi dengan menggunakan samurai. Keanehan mulai muncul di saat Belanda mau mengeksekusi, tetapi yang bersangkutan berubah menjadi kedepok alias pohon pisang. Pada saat menjalani eksekusi didampingi oleh Mbah Munasir, abdi dalam atau pengawal. Pada saat menjalani eksekusi didampingi oleh Mbah Munasir, abdi dalam atau pengawal, hingga tersebar di majalah yang bernama Penyebar Semangat. Kejadian tersebut kemudian sampai ke istri selir Mbah Supiatun yang berada di Purwosari, Malang. Di desa tersebut kala itu beliau menemukan babakan atau tempat mencari air minum, hingga sambil menancapkan soto lanang lidi laki-laki, sehingga mata air semakin deras dan membesar.
Itu tadi sekilas cerita tentang Eyang Sapu Jagat. Semoga